Fisiologi sistem pernapasan bertanggung jawab untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan menghilangkan karbon dioksida, yang merupakan produk limbah metabolisme. Proses pernapasan tidak hanya melibatkan pergerakan udara melalui saluran pernapasan, tetapi juga pertukaran gas antara udara dan darah, serta pengaturan yang kompleks oleh sistem saraf dan kimia. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai fisiologi sistem pernapasan. 1. Struktur sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari saluran dan organ yang berfungsi untuk membawa udara ke paru-paru dan memungkinkan pertukaran gas. Komponen utama sistem pernapasan adalah A. Saluran pernapasan atas, meliputi hidung, rongga hidung, faring, kerongkongan, dan laring, kotak suara. Fungsi utama bagian ini adalah untuk memanaskan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk. B. Saluran pernapasan bawah, terdiri dari trakea, bronkus, saluran besar yang mengarah ke paru-paru, bronkiolus, saluran kecil dalam paru-paru, dan alveolus, kantung udara di mana pertukaran gas terjadi. C. Paru-paru, organ utama tempat pertukaran gas terjadi. Setiap paru-paru terbagi menjadi lobus. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sementara paru-paru kiri memiliki 2 lobus. D. Diafragma dan otot pernafasan. Diafragma adalah otot besar yang terletak di bawah paru-paru yang berperan dalam pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. 2. Proses pernafasan. Proses pernapasan terdiri dari 2 bagian utama, ventilasi dan pertukaran gas. A. Ventilasi, pergerakan udara. Ventilasi adalah pergerakan udara ke dalam dan keluar paru-paru. Ini terjadi dalam 2 fase, inhalasi, penarikan udara masuk, dan eksalasi, pengeluaran udara keluar. 1. Inhalasi, pernapasan masuk. Proses ini dimulai dengan kontraksi otot diafragma dan otot-otot interkostal, otot antara tulang rusuk. Kontraksi otot-otot ini menyebabkan rongga dada membesar dan menurunkan tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah dari tekanan atmosfer luar. Akibatnya, udara dari luar akan mengalir masuk ke dalam paru-paru untuk menyeimbangkan tekanan tersebut. Pada inhalasi dalam, otot-otot pernapasan tambahan, seperti otot aksesori leher dan dada, dapat terlibat untuk meningkatkan volume dada. 2. Eksalasi, pernapasan keluar. Pada fase ini, otot-otot diafragma dan interkostal rileks, menyebabkan volume rongga dada menyempit dan meningkatkan tekanan di dalam paru-paru. Udara dengan tekanan lebih tinggi akan terdorong keluar dari paru-paru melalui saluran pernapasan. B. Pertukaran gas, difusi gas.
Pertukaran gas terjadi di tingkat alveolus, tempat darah yang terdeoksigenasi bertemu dengan udara yang kaya oksigen. 1. Pertukaran oksigen di alveolus. Oksigen, O, yang terkandung dalam udara yang dihirup berdifusi melintasi membran alveolar dan masuk ke dalam kapiler darah yang mengelilingi alveolus. 2. Pertukaran karbon dioksida. Karbon dioksida, CO2, yang merupakan produk limbah metabolisme dari tubuh, berdifusi dari darah ke dalam alveolus dan kemudian dikeluarkan melalui pernapasan eksalasi. 3. Volume dan kapasitas pernapasan. Ada beberapa jenis volume pernapasan yang diukur untuk memahami kapasitas paru-paru dalam menyerap dan mengeluarkan udara. A. Volume tidal, VT. Volume udara yang masuk dan keluar paru-paru dalam satu siklus pernapasan normal. B. Volume cadangan inspirasi, IC. Volume udara yang dapat dihirup setelah inhalasi normal. C. Volume cadangan ekspirasi, EC. Volume udara yang dapat dikeluarkan setelah eksalasi normal. D. Kapasitas vital, VC. Volume udara yang dapat dikeluarkan setelah inhalasi maksimal dan eksalasi maksimal. E. Kapasitas total paru, TLC. Volume total udara yang dapat ditampung oleh paru-paru, termasuk volume tidal. Cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi, dan volume residu. 4. Pengaturan pernapasan. Pernapasan diatur oleh sistem saraf pusat dan sistem kimiawi yang merespon perubahan dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan oksigen, karbon dioksida, dan pH darah, yang meliputi pengaturan saraf dan pengaturan kimia. A. Pengaturan saraf, yang meliputi 1. Pusat pernapasan di otak. Pusat pengaturan pernapasan terletak di batang otak, yaitu medula oblongata dan pons. Pusat-pusat ini mengontrol ritme dan kedalaman pernapasan berdasarkan sinyal kimiawi dan mekanis. 2. Medula oblongata mengontrol ritme dasar pernapasan dengan mendeteksi tingkat karbon dioksida, CO2, dalam darah. 3. Pons mengatur kedalaman dan kecepatan pernapasan, serta berperan dalam mengatur pola pernapasan normal. 4. Refleks Herring-Breuer merupakan refleks yang membantu menghindari regangan berlebihan pada paru-paru dengan mengontrol frekuensi pernapasan. B. Pengaturan kimia, yang meliputi 1. Kemoreseptor. Terdapat dua jenis kemoreseptor yang berperan dalam pengaturan pernapasan. 2. Kemoreseptor sentral, terletak di batang otak, mendeteksi peningkatan kadar karbon dioksida, CO2, dalam darah dan menstimulasi peningkatan frekuensi pernapasan. 3. Kemoreseptor perifer, terletak di arteri karotis
dan aorta. Mendeteksi penurunan kadar oksigen, O, dalam darah dan merangsang pernapasan lebih dalam dan lebih cepat. 4. Pengaturan pH darah. Peningkatan kadar CO2 dalam darah akan menurunkan pH darah, menyebabkan asidosis. Dalam keadaan ini, tubuh akan meningkatkan laju pernapasan untuk mengeluarkan lebih banyak CO2 dan mengembalikan pH darah ke tingkat normal. 5. Ventilasi dan perfusi, VQ ratio. Untuk pertukaran gas yang efisien di alveolus, harus ada keseimbangan antara ventilasi, pasokan udara ke alveolus, dan perfusi, pasokan darah ke kapiler paru-paru. Ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi, misalnya, bila ada bagian paru yang tidak mendapat darah yang cukup atau tidak mendapat udara yang cukup, dapat mengurangi efektivitas pertukaran gas. Ventilasi mengacu pada jumlah udara yang mencapai alveolus untuk pertukaran gas. Perfusi mengacu pada jumlah darah yang mengalir melalui kapiler paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 6. Fungsi dan peran sistem pernapasan, A. Pertukaran gas. Proses utama sistem pernapasan adalah menyediakan oksigen ke darah dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Ini terjadi di alveolus dan kapiler paru-paru. B. Pengaturan pH. Pernapasan membantu mengatur pH darah dengan mengeluarkan CO2 yang berlebihan. C. Pengaturan suhu. Proses pernapasan membantu dalam pengaturan suhu tubuh melalui penguapan uap air saat pernapasan. D. Penyaringan dan perlindungan. Saluran pernapasan melindungi tubuh dari partikel asing dan patogen melalui mekanisme seperti mukosililari dan batuk. 7. Gangguan dalam sistem pernapasan. Beberapa gangguan yang memengaruhi fungsi sistem pernapasan meliputi A. Asma, penyakit yang menyebabkan penyempitan saluran udara, yang menghambat aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. B. Penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Kelompok gangguan paru-paru, termasuk emfisema dan bronkitis kronis, yang menyebabkan kesulitan bernapas karena saluran pernapasan yang menyempit. C. Fibrosis paru, penebalan dan pengerasan jaringan paru-paru yang mengurangi kemampuan paru-paru untuk berkembang dan menyusut. D. Pneumonia, infeksi pada paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan dan mengganggu pertukaran gas. E. Gagal pernapasan, kondisi ketika paru-paru tidak dapat menyediakan oksigen yang cukup atau mengeluarkan karbon dioksida dengan efisien. 8. Adaptasi sistem pernapasan. Sistem pernapasan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi, seperti latihan fisik atau perubahan ketinggian. Latihan fisik. Selama latihan, kebutuhan oksigen tubuh meningkat.
Dan sistem pernapasan akan merespons dengan meningkatkan laju pernapasan untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang lebih tinggi. B. Ketinggian. Di ketinggian tinggi, kadar oksigen di udara menurun, yang menyebabkan peningkatan laju pernapasan dan produksi sel darah merah untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen.